Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan selalu diberi semangat untuk belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berbagai operasi yang ada pada himpunan. Adapun indikator pada pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi operasi pada himpunan dan sifat-sifatnya, menentukan hasil operasi hitung pada himpunan, dan menyelesaikan operasi hasil irisan, gabungan, selisih, dan komplement dari suatu himpunan. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan operasi-operasi yang ada pada himpunan dengan tepat. Siswa dapat menjelaskan sifat-sifat operasi himpunan dengan tepat, dan yang ketiga adalah siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan operasi-operasi yang ada pada himpunan dengan benar. Sebelum kita membahas materi tentang operasi pada himpunan, marilah kita ingat terlebih dahulu apa itu himpunan. Ya, himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang memiliki ciri yang sama dan diidentifikasikan dengan jelas. Contoh himpunan dalam kehidupan sehari-hari kita, misalnya kumpulan siswa yang mendapatkan nilai matematika 80, kemudian kumpulan bunga mawar yang berwarna merah. Kemudian ada lagi kumpulan siswa yang memiliki tinggi di atas 150 cm. Dan masih banyak lagi contoh-contoh himpunan yang ada pada dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas tentang operasi yang ada pada himpunan. Operasi pada himpunan itu ada 4, yaitu irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Apa yang dimaksud dengan keempat operasi tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Operasi yang pertama adalah irisan himpunan. Irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A sekaligus anggota himpunan B. Biasanya, irisan himpunan dinotasikan dengan lambang seperti ini, seperti huruf N, atau bisa ditulis dengan A irisan B sama dengan X sedemikian hingga X elemen A dan X elemen B. Sebagai contoh, misalnya di sini saya memiliki himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian saya juga memiliki anggota himpunan B yaitu 3, 4, 5, 7, dan 8. Kemudian kita akan mencari A irisan B atau irisan himpunan A dengan himpunan B. Kita cari anggota himpunan yang merupakan anggota himpunan A sekaligus anggota himpunan B. Nah, di sini yang merupakan anggota A sekaligus anggota himpunan B adalah 3, 4, dan 5. Sehingga dapat kita tuliskan A irisan B sama dengan 3, 4, 5. Nah, di sini saya memiliki contoh lain. Saya memiliki himpunan X yang didefinisikan sebagai X sedemikian hingga X kurang dari 6, di mana X merupakan elemen bilangan asli. Dan saya memiliki himpunan Y yang didefinisikan sebagai X sedemikian hingga negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5, di mana X merupakan elemen bilangan bulat. Kemudian, tentukan X irisan Y. Langkah yang harus kita tempuh untuk mencari X irisan Y yaitu kita mendefinisikan terlebih dahulu anggota dari himpunan X. Karena himpunan X merupakan bilangan asli dan X kurang dari 6, maka anggota himpunan X adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita definisikan himpunan Y. Himpunan Y merupakan bilangan bulat yang lebih dari negatif 1 dan kurang dari 5. Maka himpunan Y di sini adalah negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dari himpunan X dan Y ini, kita cari anggota-anggota himpunan yang merupakan anggota himpunan X sekaligus menjadi anggota himpunan Y. Maka di sini kita mendapatkan himpunan-himpunan tersebut adalah 1, 2, 3, 4, 5.
Sehingga dapat kita tuliskan X irisan Y sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, operasi yang kedua adalah gabungan himpunan. Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Gabungan himpunan biasanya dinotasikan seperti huruf U, atau juga bisa dituliskan dengan A gabungan B sama dengan X sedemikian hingga X merupakan elemen dari A atau X merupakan elemen dari B. Nah, untuk lebih memahami, mari kita lihat contoh berikut ini. Di sini saya memiliki himpunan A yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian saya memiliki himpunan B yang memiliki anggota 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Untuk mencari A gabungan B, maka kita tinggal menggabung anggota himpunan A dan anggota himpunan B, sehingga A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Himpunan kita lihat contoh yang satu ini. Saya memiliki himpunan M adalah kumpulan huruf yang menyusun kata kuno, dan himpunan N adalah kumpulan huruf vokal, maka tentukan M gabungan N. Langkah yang harus kita tempuh yaitu kita mendefinisikan anggota himpunan dari M dan N. Karena M merupakan kumpulan huruf yang membentuk kata kuno, maka anggota dari himpunan M adalah K, U, N, dan O. Kemudian, himpunan N. Himpunan N merupakan kumpulan huruf vokal. Huruf vokal ada A, I, U, E, maka kita dapatkan M gabungan N sama dengan K, N, A, I, U, E, O. Untuk himpunan yang memiliki anggota sama, maka cukup ditulis satu kali saja. Misalnya anggota U pada himpunan M dan anggota U pada himpunan N, maka kita tulis satu saja. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan gabungan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang selisih himpunan. Selisih himpunan A dan B adalah anggota himpunan A yang bukan merupakan anggota himpunan B. Jadi, selisih himpunan di sini merupakan kebalikan dari irisan himpunan. Selisih himpunan biasanya ditotasikan seperti, atau bisa kita baca dengan A kurang B. Pada operasi selisih himpunan, saya memiliki contoh himpunan A yang didefinisikan sebagai X sedemikian hingga 1 kurang dari X kurang dari 5, di mana X merupakan elemen bilangan bulat. Dan himpunan B didefinisikan sebagai X sedemikian hingga X kurang dari 8, di mana X merupakan elemen bilangan asli. Maka, tentukan B kurang A. Langkah yang harus kita tempuh yaitu kita mendefinisikan dulu himpunan A dan himpunan B. Himpunan A merupakan bilangan bulat yang kurang dari 5 dan lebih dari 1. Maka dapat kita tuliskan himpunan A yaitu 2, 3, 4. Kemudian kita definisikan himpunan B. Himpunan B merupakan bilangan asli yang kurang dari 8. Sehingga dapat kita tuliskan anggota himpunan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita cari anggota himpunan B yang tidak menjadi anggota himpunan A. Sehingga dapat kita peroleh bahwa B kurang A sama dengan 1, 5, 6, 7. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang komplement himpunan. Komplement himpunan adalah semua anggota himpunan S atau himpunan semesta yang bukan merupakan anggota dari himpunan A. Komplement himpunan biasanya disimbolkan dengan A pangkat C atau kita baca A komplement dan A aksen. Untuk lebih memahami tentang komplement himpunan, mari kita lihat contoh berikut ini. Di sini saya memiliki himpunan S yang terdiri dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Dan saya juga memiliki
himpunan A yang terdiri dari 2, 4, 6, 8, 10. Dari kedua himpunan ini dapat kita cari A komplement adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Kenapa himpunan komplementnya itu? Ya, karena pengertian dari himpunan komplement tadi adalah semua anggota himpunan S yang bukan termasuk anggota himpunan A, sehingga 1, 3, 5, 7, dan 9 merupakan A komplement. Nah, itulah tadi berbagai macam operasi-operasi yang ada di himpunan. Selain kita mengetahui tentang operasi-operasi yang ada pada himpunan, kita juga harus mengetahui sifat-sifat operasi pada himpunan. Sifat-sifat operasi pada himpunan ada sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat distributif, dan dalil De Morgan. Apakah yang dimaksud dengan sifat-sifat ini? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah sifat komutatif. Pada sifat komutatif berlaku hukum kebalikan. Misalnya di sini saya memiliki A gabungan B, maka akan sama dengan B gabungan A. Dan A irisan B sama dengan B irisan A. Kemudian yang kedua adalah sifat asosiatif. Pada sifat asosiatif berlaku A irisan B irisan C sama dengan A irisan B irisan C. Kemudian A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan B gabungan C. Sifat yang ketiga adalah distributif. Pada sifat distributif berlaku A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Dan juga berlaku A gabungan B irisan C sama dengan A gabungan B irisan A gabungan C. Selanjutnya, sifat yang keempat adalah dalil De Morgan. Pada dalil De Morgan ini berlaku A gabungan B komplement sama dengan A komplement irisan B komplement. Dan juga A irisan B komplement sama dengan A komplement gabungan B komplement. Nah, demikianlah tadi materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Sebelum saya tutup pembahasan kita hari ini, mari kita simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari. Pada materi hari ini, kita belajar tentang operasi himpunan yang terdiri dari irisan himpunan, gabungan himpunan, selisih himpunan, dan komplement himpunan. Kemudian, pada sifat-sifat operasi himpunan ada sifat komutatif, asosiatif, distributif, dan dalil De Morgan. Nah, demikianlah tadi materi yang sudah kita bahas. Tetap semangat untuk belajar ya, karena Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.